Oke, melanjutkan materi Python dasar. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai list. List ini digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. List adalah struktur data pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data, seperti array. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuat sebuah list. Caranya sangat mudah sekali. Semisal di sini saya punya variabel buku. Nah, buku ini kita berikan data seperti ini. Jadi datanya lebih dari satu. Misalkan buku kita isi datanya ada buku sejarah, kemudian fisika, lalu buku kimia, ya seperti ini, lalu biologi. Ya, kita punya data seperti ini dan semua datanya ini tipe datanya string ya. Oke, langsung kita enter. Ya, seperti ini. Ya, di sini kita sudah berhasil membuat list atau array. Ya, seperti ini. Kalau mau membukanya, tinggal ketikkan buku seperti ini. Ya, ini tampilan dari list buku. Seperti itu. Oke, di sini kita akan memanipulasi isi dari list. Yang pertama, kita ingin membuka atau melihat isi list. List ini diurutkan dari indeks ke 0. Ini indeks ke 0, 1, 2, dan 3. Kalau misalkan kita ingin menampilkan fisika, kita tinggal tulis seperti ini. Buku, kurung buka, kurung tutup, pakai kurung siku seperti ini. Kemudian kita ingin menampilkan fisika, fisika ada di indeks ke 0, 1. Berarti fisika di indeks ke 1. Ya, seperti ini. Nanti tampil fisika seperti ini. Jadi ingat, indeksnya dimulai dari indeks ke 0. Kalau mau menampilkan biologi, berarti dia di indeks ke 3. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menambah isi list. Di sini kita tahu ada 4 list. Ya, kita ingin menambah satu buku lagi, satu list lagi. Misalkan kita tambah buku komik, misalkan di buku komik kita tambah di akhir list, di akhir data, jadi setelah biologi. Untuk menambah data di akhir, kita bisa menggunakan fungsi append. Jadi kita menggunakan fungsi append seperti ini. Misalkan buku append seperti ini untuk menambah data di akhir. Kemudian data yang mau ditambahkan, misalkan tadi saya menambahkan buku komik seperti ini. Terus diklik enter. Terus kita cek buku. Ya, sudah bertambah data baru yaitu komik di akhir list. Lanjut, kalau misalnya kita ingin menambah data di depan, kita bisa menggunakan insert. Misalkan di sini di depan ini kita ingin menambah buku matematika, maka kita tambahkan buku titik insert. Kemudian di sini kita masukkan indeksnya karena kita ingin menambahkan di depan, berarti kita berikan indeks 0, kemudian nama bukunya atau nama datanya adalah matematika seperti ini. Oke, enter. Cek lagi buku. Ya, sekarang matematika sudah ditambahkan di dalam list buku. Kalau mau menambahkan di indeks kedua, misalkan ini kan 0, 1, 2. Ya, ini di sini kita bisa tambahkan seperti ini. Misalkan di sini masukkan saja 2, terus buku yang mau ditambahkan misalkan buku sosial. Ya, seperti ini. Nanti hasilnya data sosial ini akan bertambah di indeks kedua, yaitu menggantikan fisika ini. Ya, seperti ini. Oke, seperti itu untuk menambah data yang ada di list.
Selanjutnya, kalau kita ingin menghapus data, kita gunakan perintah del seperti ini ya, del, terus kemudian nama listnya adalah buku, lalu yang pengen dihapus kita masukkan indeksnya. Ya, indeksnya misalkan yang ingin kita hapus adalah buku fisika, kita hitung dulu 0, 1, 2, 3. Dia di indeks ketiga, maka kita tulis 3 seperti ini. Kemudian kita cek, ya fisika sudah hilang. Lanjut, kalau misalkan kita ingin menghapus yang lebih spesifik, misalkan di sini saya ingin menghapus sejarah, kita bisa menggunakan perintah remove. Ini caranya, buku titik remove. Ya, kemudian kita ketikkan buku yang mau dihapus, misalkan sejarah. Ya, dengan ini kita tidak perlu menghitung indeksnya. Oke, lanjut kita cek. Ya, sejarah sudah hilang. Ya, seperti itu untuk menambah dan menghapus list. Lanjut, kalau misalkan kita pengen mengganti, misalkan sosial ini pengen kita ganti menjadi sosiologi misalkan, kita tinggal ganti saja seperti ini, buku ini indeks ke berapa, sosial ini 1, 2, indeks 0, 1, sorry, berarti indeks ke 1 kita ganti menjadi sosiologi. Oke, cek buku sudah ganti menjadi sosiologi, seperti itu. Oke, terus kemudian untuk list ini, untuk list kita bisa menambahkan data yang berbeda tipe datanya. Misalkan di sini buku kan tipe datanya sama semua, yaitu tipe datanya string semua. Misalkan kita ingin membuat variabel yang tipe datanya berbeda menggunakan list, itu bisa. Kalau di Python bisa. Misalkan di sini saya punya variabel barang, kemudian saya buat list seperti ini. Misalkan listnya ada bola, kemudian saya kasih angka 55, terus saya kasih raket seperti ini, terus saya kasih terus seperti ini untuk boolean. Nah, ini bisa. Kalau di Python bisa membuat list yang berbeda tipe data. Ini kalau kita cek barang seperti ini, ya bisa ditampilkan. Jadi di Python kita bisa membuat list yang datanya berbeda, yang tipe datanya berbeda seperti itu. Kalau di bahasa pemrograman lain mungkin tidak bisa. Kalau di PHP tidak bisa. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke slice atau memotong list. Oke, kita kembali lagi ke objek yang pertama yaitu buku. Ya, di sini kita punya variabel buku, kemudian isinya ada 5 data seperti ini. Oke, dengan slash kita bisa menampilkan bagian yang ada di tengah. Misalkan saya ingin menampilkan sosiologi, kimia, biologi. Maka saya dapat menuliskannya seperti ini. Buku, kemudian kurung siku seperti ini. Yang mau saya tampilkan sosiologi, berarti ini indeks ke 0, indeks ke 1. Ya, berarti lower bound itu indeks ke 1. Terus yang ditampilkan sampai biologi. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Jadi yang pertama, yang lower bound kita hitung indeksnya mulai dari ke 0, 1, 0, 1. Kemudian kalau yang upper bound kita hitung mulai indeks 1, 1, 2, 3, 4. Maka yang akan tampil adalah sosiologi sampai biologi. Coba kita enter. Ya, seperti itu. Oke, seperti ini untuk slice. Kemudian kalau misalkan ini indeks ke 0, kalau kita pengen menampilkan komik, ya kita nggak perlu menghitung 0, 1, 2, 3, 4. Kita cukup berikan slicing seperti ini. Buku min 1. Min 1 ini untuk mengakses
nilai komik ini. Jadi ini kan 0. Kalau 0 kan berarti sebelumnya kan min 1. Lah ini min 1, ini min 2, min 3, dan seterusnya. Jadi komik ini indeksnya min 1. Kita klik ya, min 1. Kalau biologi, min 2. Ya, seperti itu. Seperti itu cara menggunakan slashing di list. Nah, sekarang coba kalian praktekkan dan pahami. List ini akan sangat berguna untuk proyek-proyek kita ke depan. Oke, sekian penjelasan dari list. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.